Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita bisa berjumpa lagi dan kita ucapkan syukur dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin karena Allah berkenan memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini sekali lagi kita harapkan menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah, menjadi pertemuan yang memberi manfaat pada kita semua. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya ditanya, sebenarnya takdir itu apa sih, Pak? Kenapa ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa doa itu bisa mengubah takdir? Saya katakan dengan bahasa yang sederhana, ya takdir itu ketetapan Allah. Namanya takdir itu adalah dari Allah untuk kita. Allah berkuasa penuh untuk menetapkan apapun untuk diri kita ini, termasuk pada seluruh alam raya yang kita saksikan. Matahari itu ditakdirkan seperti yang kita lihat. Bulan juga begitu, bintang-bintang juga begitu, bumi juga begitu. Ya, apa yang kita saksikan itulah adalah takdir Allah. Demikian juga ketika kita bicara tentang rezeki. Rezeki itu adalah bagian dari takdir Allah yang akan diberikan oleh Allah pada diri kita kapanpun dari manapun kita berada. Nah, cuma ada perbedaan di dalam persoalan pemahaman kita terhadap takdir itu yang harus kita coba untuk kita cermati dengan tepat. Takdir itu adalah ketetapan Allah yang terkait dengan sebab akibat. Ada yang sebab akibatnya itu hanya diketahui Allah, tetapi ada yang sebab akibatnya itu bisa diketahui oleh makhluk Allah termasuk manusia. Ketika kita itu bicara tentang rezeki itu akan kita peroleh dengan cara berusaha. Jadi semakin baik usaha kita untuk meraih rezeki, semakin mungkin kita akan mendapatkan rezeki dari Allah. Apapun bentuk rezeki itu termasuk harta. Ilmu itu adalah bagian dari rezeki Allah yang diberikan oleh Allah pada siapapun yang pada saatnya harus diupayakan untuk diperoleh. Sehingga untuk mendapatkannya orang perlu belajar. Meskipun prosesnya bisa bermacam-macam. Termasuk di dalamnya ketika orang bicara jodoh. Jodoh itu bagian dari takdir Allah, artinya itu ketetapan Allah. Tetapi siapa yang akan menjadi jodoh kita, itu yang harus kita upayakan untuk kita peroleh. Sehingga kita disebut harus menggapai rezeki yang disediakan oleh Allah pada diri kita. Dengan cara yang memang bisa kita lakukan untuk memperolehnya. Disinilah muncul apa yang disebut ikhtiar. Nah, salah satu bentuk ikhtiar itu adalah ikhtiar yang bersifat spiritual, yaitu yang disebut dengan doa. Doa itu permohonan kepada Allah. Nah, pertanyaannya begini, mungkin nggak Allah itu mengubah ketetapannya ketika kita berdoa karena Allah mengabulkan doa kita? Jawabnya, ya mungkin saja. Karena Allah itu berkehendak dengan kekuasaannya yang mutlak. Sehingga kalau dia mengubah kehendaknya dengan kekuasaannya, itu menjadi sesuatu yang mungkin saja terjadi pada diri Allah. Dan Allah pasti bisa mengubah ketetapannya kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun. Salah contoh-contoh yang paling mudah, ada takdir yang disebut takdir mubrom, yaitu sesuatu yang sifatnya tetap dan kita tidak pernah tahu sebab akibatnya. Satu saat kita tahu
bahwa api itu adalah sesuatu yang bersifat panas dan membakar. Tetapi dengan kekuasaan Allah, api pada saatnya bisa tidak bersifat panas dan membakar pada Nabi Ibrahim. Karena Allah berkehendak untuk menjadikan api itu pada waktu itu kepada Ibrahim tidak bersifat panas dan membakar. Firman Allah yang sangat terkenal adalah firman yang dinyatakan oleh Allah sendiri. Ya narkuni bardan wa salaman. Firman ini itu menyatakan bahwa pada saatnya api diperintah, wahai api, untuk Ibrahim kali ini Anda harus menjadi sesuatu yang tidak membakar, menyelamatkan. Dan pada saatnya keselamatan itu terjadi sebagai akibat dari api yang tidak panas dan membakar. Sehingga dikatakan uni bardan wa salaman. Jadilah dingin dan menyelamatkan. Nah, pada saat yang sama, api di masa itu tetap panas dan membakar untuk orang lain selain Ibrahim alaihissalam. Demikian juga ketika kita bicara tentang doa Nabi Yunus ketika beliau berada di perut ikan. Dengan akal sehat atau dengan perhitungan manusia nggak mungkin dia akan keluar dan mati seharusnya. Tapi karena doanya, Allah mengabulkan doanya, kemudian Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan itu dan selamat. Demikian juga doa-doa Nabi yang lain, termasuk yang pernah saya ceritakan adalah doa Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub yang sudah sakit bertahun-tahun, yang menurut perhitungan tabib atau dokter pada waktu itu tidak mungkin sembuh, tetapi dengan kehendak Allah sembuh. Itulah doa Nabi Ayub yang dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau kita bawa ke dalam diri kita sekarang ini, pertanyaannya mungkin nggak Allah itu mengabulkan doa kita? Jawabnya mungkin. Nah, kalau mungkin nggak apa yang sudah menjadi ketetapan Allah untuk diri kita saat ini atau di saat yang akan datang berubah tiba-tiba karena kehendak Allah? Ya mungkin. Maka Rasulullah bersabda satu saat pada para sahabatnya yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi di dalam kitab hadis yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, juz 8 halaman 278, hadisnya hadis nomor 2289, beliau bersabda, la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umuri illa albir. Tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah dalam hal ini takdir selain doa. Dan tidak ada yang dapat menambah atau memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Nah, di sini kita paham bahwa Rasulullah sendiri menyatakan takdir itu adalah sesuatu yang bersifat tetap. Nah, dulu saya pernah menyatakan bahwa takdir itu ada dua macam. Yang pertama takdir mubrom, yang kedua takdir mu'allak atau mukhayyar. Yang disebut takdir mubrom itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah, sifatnya absolut. Contohnya misalnya pergerakan matahari dan bulan. Bernafasnya manusia dan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan sebagainya. Ini sesuatu yang sifatnya tetap. Dan tidak ada upaya manusia untuk melakukan tindakan apapun kecuali menerima apapun yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak bisa dibolak-balik oleh manusia. Nah, sementara ada takdir yang disebut takdir mu'allak atau mukhayyar, yang takdir itu akan bergantung pada upaya manusia atau takdir yang bisa diubah, sifatnya relatif. Contohnya, bagaimana manusia itu memperoleh kekayaan, bagaimana manusia itu menjadi semakin cerdas, dan bagaimana manusia itu memperoleh rezeki. Itulah takdir dari Allah yang diupayakan oleh manusia. Karena apa? Ada sebab akibat yang oleh manusia dipahami dan diketahui, kemudian manusia itu mencari sebab yang akan melahirkan akibat, sehingga ketika manusia ingin menjadi kaya, dia perlu berusaha untuk mencarinya. Ketika ingin menjadi lebih cerdas dan lebih berilmu, dia harus belajar. Termasuk ketika manusia itu akan berusaha untuk mendapatkan jodohnya, dia berusaha untuk meraih jodohnya itu dengan upaya atau yang disebut dengan ikhtiar. Nah, ikhtiar itu ada dua, ikhtiar yang bersifat fisik dan ikhtiar yang bersifat non fisik.
Yang bersifat fisik bisa saja kemudian diupayakan dengan upaya-upaya yang kasat mata. Yang non fisik bisa antara lain dengan doa. Nah, satu saat misalnya, maaf, ini ketika seseorang itu ingin memperoleh rezeki dari Allah. Rezekinya petani itu ada di sawah. Apakah sawah itu akan dengan sendirinya mengeluarkan padi? Tidak. Petani harus berupaya untuk menanam padi dengan menanam benihnya berupa gabah, kemudian dirawat sedemikian rupa dengan perawatan yang standar. Baru kemudian pada saatnya akan tumbuh padi yang ketika sudah masa panen oleh petani dipanen. Dan pada saatnya ketika petani ingin makan atau ada orang lain ingin makan padi-padian itu, dia harus memasaknya dengan cara memasak yang berbeda-beda yang pada akhirnya melahirkan masakan-masakan yang bisa dimakan oleh manusia dengan upayanya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, takdir itu bisa dilihat dari sisi waktunya. Itu apa yang disebutkan misalnya Allah menetapkan awal penciptaan alam dan Allah akan menetapkan hancurnya alam itu di hari kiamat. Kapan Allah menciptakan alam? Ya terserah Allah. Dan kapan dihancurkan alam itu? Ya terserah Allah. Kiamat itu akan terjadi karena ketetapan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak Allah itu menunda hari kiamat yang sudah seharusnya ditetapkan Allah atas kehendak Allah? Ya tentu saja, ya mungkin saja karena yang menetapkan Allah, Allah berkuasa penuh untuk menetapkan dan mengubahnya. Sehingga ketika kita itu sudah mencoba untuk memahami takdir seseorang, maka takdir seseorang itu bisa nggak berubah dengan doa seseorang? Ya bisa saja karena Allah berkuasa untuk mengubah takdir seseorang. Orang yang sekarang ini miskin dan menurut perhitungan orang lain itu tidak akan bisa menjadi kaya karena peluang untuk menjadi kaya itu sudah tertutup dari berbagai macam pintu yang bisa dia lalui. Mungkin nggak Allah itu menciptakan pintu lain di luar perhitungan manusia yang dengan pintu itu orang akan bisa menerobos masuk tanpa diketahui oleh orang lain. Mungkin saja. Ini ada cerita, ada orang miskin yang tidak punya link di mana saja yang memungkinkan dia itu berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan rezeki dari Allah berupa kekayaan yang diperoleh oleh orang-orang kaya pada saatnya. Tiba-tiba dia itu oleh Allah diberi kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Sehingga orang mencari dirinya untuk meminta tolong mengerjakan sesuatu yang bisa dia kerjakan. Sehingga dia menjadi tumpuan harapan banyak orang dan pada akhirnya dia mendapatkan banyak duit dari pekerjaan yang dia kerjakan. Yang tentu saja semua akan mengalir pada dirinya karena tidak ada orang lain yang bisa mengerjakannya. Hanya hal kita ambil contoh aja yang paling mudah secara faktual sekarang ini. Dunia komputer. Siapa yang tidak pernah mengenal Microsoft dan pemiliknya, Bill Gates? Dia adalah orang yang mendapatkan kesempatan untuk meraup uang yang banyak dari perusahaannya. Dia tidak sekolah di sekolah yang formal untuk memiliki kemampuan seperti itu. Tetapi dalam hidupnya memberikan kesempatan bagi dirinya untuk mendapatkan rezeki dari Allah lebih dari apa yang didapatkan oleh orang lain. Demikian juga ketika kita bicara tentang orang-orang yang sekarang ini mendapatkan kekayaan dari usahanya yang di luar dugaan dia peroleh tanpa perhitungan yang menurut perhitungan orang-orang lain itu masuk akal. Siapa mereka? Ya, satu contoh yang dulu pernah saya ceritakan, bagaimana ada orang miskin yang punya keterampilan untuk bermain musik. Dulu orang tidak akan melihat dia sebagai seorang yang mungkin kaya dengan permainan musiknya. Dengan gitarnya dia ciptakan sesuatu yang indah berupa permainan musik dengan gitarnya dan dia punya kemampuan untuk
mengarang lagu, sehingga lagu-lagunya itu dinyanyikan sendiri. Dan pada saatnya dia sukses karena lagu-lagunya itu digemari banyak orang, sehingga dia mendapatkan duit banyak dari kemampuannya untuk bernyanyi dan bermain gitar. Ya, saya pernah menceritakan orang itu. Orang itu dulu dianggap sebagai orang yang tidak punya kemampuan untuk meraih kekayaan seperti orang lain. Demikian juga banyak hal yang terjadi. Saya punya murid yang ketika menjadi murid saya itu dia terkesan sulit untuk berkembang ilmunya. Tetapi pada saat dia itu punya kesempatan untuk belajar, dia gunakan kesempatan belajar itu dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya, sehingga dia menjadi orang yang dipandang hebat secara keilmuan oleh banyak orang karena kemampuan keilmuannya yang luar biasa dari hasil proses belajar yang di luar dugaan menghasilkan sesuatu yang luar biasa pada dirinya, berbeda dengan teman-temannya yang dulu pernah bersama-sama belajar. Inilah yang harus dikatakan sesuatu yang luar biasa. Nah, betapa luar biasa kedudukan doa dalam ajaran Islam, karena dengan doa orang bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah karena Allah mengabulkan doanya. Sehingga sesuatu yang menurut perhitungannya itu tidak akan terjadi, terjadi karena kehendak Allah. Dengan doa seorang bisa berharap bahwa takdir yang telah ditentukan Allah atas dirinya bisa berubah. Dan hal ini merupakan sebuah berita gembira bagi siapapun yang selama ini merasa hidupnya hanya diwarnai oleh penderitaan dari waktu ke waktu. Ia akan menjadi orang yang bisa bersikap optimis sebab keadaan hidupnya yang selama ini dirasakan hanya berisi kesengsaraan bisa berakhir dan berubah. Kata kuncinya, tidak berputus asa dari rahmat Allah dan selalu bermohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh dengan doanya untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu saya bercerita tentang Nabi Zakaria yang mendapatkan anak yang bernama Yahya di umur yang sudah sangat tua, yang menurut perhitungan di atas kertas oleh orang lain tidak mungkin Nabi Zakaria punya anak, apalagi istrinya dianggap perempuan yang mandul. Tetapi atas kuasa Allah, Allah berikan anak laki-laki yang bernama Yahya. Demikian juga Nabi Ibrahim itu mendapatkan anak yang bernama Ismail dari istri keduanya, yang pada waktu itu Nabi Ibrahim sudah sangat tua menurut ukuran yang wajar, tapi Allah memberikan anak yang bernama Ismail. Setelah itu muncul anaknya yang bernama Ishak dari istri pertamanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Makanya ketika saya ditanya oleh jamaah saya yang sudah bertahun-tahun belum punya anak padahal sudah menikah dengan pernikahan yang direncanakan dengan baik, dan menurut perhitungan dokter kedua-duanya itu berpeluang punya anak, tetapi tidak punya anak karena takdir Allah. Nah, dia tidak bisa mencari celah. Karena apa? Dokter sudah berupaya supaya sekuat kemampuannya membantu dia, dan ternyata hasilnya nihil. Nah, tiba-tiba dia ingat bagaimana harusnya berdoa kepada Allah. Nah, suatu saat dia melaksanakan umroh dan berdoa di depan Ka'bah untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Ternyata pulang dari umroh beberapa saat kemudian istrinya hamil. Nah, ini seorang laki-laki yang berdoa di depan Ka'bah bersama istrinya hamil. Siapa yang bisa menyatakan bahwa itu adalah sebuah proses yang bisa dinalar oleh seorang dokter? Karena pada saatnya dokter sudah berupaya sekuat kemampuannya untuk menolong orang itu dan tidak mendapatkan hasil yang memadai. Tetapi dengan doanya luar biasa, dia mendapatkan anak dari Allah, dan bahkan setelah dia itu punya anak pertama, lahirlah anak yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Setelah hampir 17 tahun dia menikah. Jadi para jamaah yang saya cintai dan saya hormati, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Dengan doa-doa kita, insya Allah apapun yang telah menjadi ketetapan Allah pun bisa berubah karena kehendak Allah. Demikian juga yang tengah terjadi pada diri kita, bukan tidak mungkin untuk berubah. Dengan doa semua bisa berubah. Dan disinilah arti penting doa untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa, karena Allah berkuasa untuk mengubah semuanya karena kehendaknya, karena kekuasaan Allah itu mutlak. Allah itu disebut qadirun ala kulli syai. Ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? Allah itu punya kemampuan untuk melakukan apapun dengan kekuasaannya yang tidak mungkin orang lain akan menghalangi Allah untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah,
Satu saat kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa keseharian yang bisa kita cermati. Orang bisa berharap pada siapapun, tapi pengharapan pada siapapun itu seringkali hampa karena yang diharap tidak mau datang untuk menemuinya. Tetapi dia bertahan untuk tetap berharap. Dari siapa lagi dia bisa memohon? Hanya kepada Allah. Kemudian dia bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan yang terbaik untukku dengan harapan-harapanku itu. Kalau harapanku itu memang baik untukku, datangkanlah apa yang kuharapkan. Tetapi ketika harapanku itu adalah sesuatu yang buruk untukku, jauhkan sejauh-jauhnya dariku. Apapun harapan itu, harapan untuk mendapatkan rezeki yang terbaik, harapan untuk mendapatkan jodoh yang terbaik, harapan untuk mendapatkan apapun yang terbaik dari Allah, diucapkan dengan doanya. Nah, betapapun pahitnya kehidupan ini, jangan pernah kita menjalani dengan kekecewaan. Karena betapapun kita harus tahu bahwa Allah akan bisa mengubah keadaan yang tengah kita alami dengan kekuasaannya, dengan sikap bijaknya, dengan sesuatu yang dia lakukan tanpa ada sesuatu yang bisa menghambatnya. Ketika Allah berkehendak, semua akan terjadi. Kun fayakun. Artinya ketika Allah itu berkehendak, jadilah, maka semua jadi. Sementara ketika Allah berkehendak untuk tidak jadi, semua yang kita upayakan tidak akan pernah jadi. Jadi jangan pernah kita mengatakan kalau kita berikhtiar pasti akan memperoleh sesuatu. Jangan begitu. Itu kesombongan. Tetapi ketika kita tidak berikhtiar dengan upaya fisik kita dan doa-doa kita, lalu Allah menetapkan sesuatu di luar apa yang kita perhitungkan, itu bisa terjadi karena Allah menghendaki sesuatu meskipun kita tidak sedang berkehendak untuk mendapatkan sesuatu. Apapun kesulitan yang kita hadapi, kita coba untuk kita temukan solusinya agar kita mendapatkan kemudahan dari Allah dengan upaya-upaya optimal kita, termasuk upaya spiritual kita dengan doa-doa kita. Bersikap tawakal itu penting, berserah diri penting, tapi jangan pernah kita berserah diri tanpa ikhtiar. Dan doa itu bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah. Nah, orang yang tidak pernah berdoa sebelumnya adalah orang yang sombong. Karena apa? Dia terlalu yakin bahwa dia akan meraih sesuatu tanpa berharap dari Allah. Dia akan bisa putus asa kalau apa yang diharapkan itu tidak terjadi, padahal upayanya sudah optimal untuk dia lakukan dalam rangka untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Tetapi bagi orang yang percaya pada Allah, dengan doanya dia yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Sehingga ketika dia berupaya dengan ikhtiarnya, dia akan sangat yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dengan doa dan ikhtiar fisiknya serta ikhtiar non doanya yang bukan berupa doa yang pada akhirnya akan berakhir pada sesuatu yang membahagiakan karena Allah memberikan sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita pahami apa yang disebut takdir dan doa ini, termasuk ketika kita memahami bagaimana kita memahami takdir, ikhtiar, dan tawakal. Sehingga pada saatnya kita tidak pernah akan mudah putus asa dengan apa yang kita upayakan, karena kepasrahan kita di dalam berdoa itu adalah bagian dari cara kita untuk memohon kepada Allah dengan harapan Allah akan memberikan yang terbaik untuk diri kita menurut apa yang Allah berikan. Artinya apa? Allah memberikan sesuatu yang terbaik menurut Allah. Sedangkan kita hanya berharap sesuatu yang terbaik menurut pandangan kita yang belum tentu apa yang kita pandang baik itu adalah baik menurut Allah. Sementara yang baik menurut Allah itu pasti yang terbaik karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berupaya seoptimal mungkin untuk sesuatu dan kita berdoa kepada Allah dengan doa yang tulus untuk kita panjatkan kepada Allah sehingga kita akan memperoleh yang terbaik dari Allah dan bersikap tawakal dalam arti kita serahkan sepenuhnya kepada Allah setelah kita berikhtiar dengan ikhtiar apapun termasuk dengan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.